Sebagaimana dalam riwayat yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, dan hadis ini insyaallah masyhur ya, untuk pernah mendengarnya. Kata Rasulullah, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa 7 orang itu? Di antaranya kata Rasulullah, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 laki-laki atau 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Dia berkumpul karena Allah, dia pun berpisah karena Allah. Maka subhanallah akhul Islam, ya, 2 orang yang saling mencintai karena Allah ini akan diberikan oleh Allah naungan kelak pada hari kiamat. Akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Siapa di antara kita yang tidak ingin mendapatkan naungan pada hari kiamat? Di padang mahsyar matahari didekatkan sejauh 2 mil. Panas yang luar biasa. Mereka-mereka yang diberikan oleh Allah naungan lah, ya insya Allah dia tidak akan kepanasan, Pak. Maka ternyata di antara perkara yang menyebabkan kita diberikan naungan, kita mencintai seseorang karena Allah, kita berkumpul karena Allah, kita ya berpisah pun karena Allah. Subhanallah. Kemudian ya ikhwatul Islam, azakumullah yakum, keutamaan yang ketiga dari mencintai karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang cinta karena Allah dan benci karena Allah akan merasakan manisnya iman. Orang yang cinta karena Allah dan benci karena Allah, dia akan merasakan apa? Manisnya iman. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara, siapa yang 3 perkara ini ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Apa 3 perkara itu? Yang pertama, an yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala-galanya. Yang kedua apa? Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Seseorang mencintai orang lain tidaklah ia cintai kecuali karena Allah. Dan yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufr kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Ia tidak suka untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana ia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api. Subhanallah, ternyata orang yang mencintai orang lain karena Allah, ya, maka diberikan oleh Allah apa itu? Halawatul iman. Manisnya iman. Apa sih yang dimaksudnya manis iman, Pak? Manis yang dimaksud dalam hadis ini tentu bukan di lidah, ya. Akan tetapi kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa murad wa makna halawatul iman ay istildzadut ta'at. Artinya dia akan merasakan lezatnya ketaatan, Pak. Wa tahammulul masyaq, bahkan dia pun akan mampu untuk menjalankan beban-beban yang Allah perintahkan kepada dia. Maka seseorang ketika merasakan lezat ketaatan, dia merasa asyik dengan tahajud, merasa asyik dengan ketaatan, merasa asyik dengan zikir, berarti orang ini sudah merasakan apa? Manisnya iman. Ternyata di antara perkara yang membuat kita bisa merasakan manisnya iman, yaitu kita mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang keberapa? Keutamaan yang keempat, bahwasannya cinta karena Allah dan benci karena Allah adalah sebab sempurnanya keimanan seorang hamba, menunjukkan kesempurnaan iman seorang hamba. Sebagaimana dalam riwayat Abu Daud, man ahabba fillah wa man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Siapa yang cintanya karena Allah, bencinya karena Allah,
dia pun memberi karena Allah dan tidak memberi pun juga karena Allah, maka sungguh telah sempurna imannya. Masya Allah ya. Ternyata Rasulullah mengatakan bahwa orang yang sempurna imannya itu siapa Pak? Cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, dia memberi karena Allah, dia tidak memberi, semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang ini betul-betul hanya mengharapkan keridhaan Allah semata. Iya. Maka orang seperti ini kata Rasulullah SAW akan sempurna imannya. Subhanallah. Yang kelima, bahwa cinta karena Allah dan benci karena Allah menyebabkan kita mendapatkan loyalitas Allah kepada kita. Artinya Allah akan memberikan wilayah, artinya wilayah itu loyalitas ya, kepada orang yang cinta karena Allah dan benci karena Allah. Sebagaimana dalam hadis yang hasan bahwa Rasul dari Ibnu Abbas berkata begini, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik. Siapa yang cintanya karena Allah, bencinya bukan karena Allah, dia berloyalitas pun di jalan Allah, bermusuhan pun di jalan Allah, maka dengan itu dia akan bisa meraih loyalitas Allah kepada dirinya. Masya Allah, ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Yang keenam, apa keutamaan cinta karena Allah dan benci karena Allah? Bahwa orang yang saling mencintai karena Allah, kelak pada hari kiamat akan diberikan oleh Allah mimbar-mimbar dari cahaya yang para nabi saja merasa iri kepada mereka. Iya. Dalam riwayat Imam Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda, inna haulal arsy manabir min nur, 'alaiha qaumun libasuhum nur wa wujuhum nur, laisu bi anbiya wala syuhada, yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Faqalu sifhum lana ya Rasulullah, faqal al-mutahabbuna fillah wal mutajalisuna fillah wal mutazawiruna fillah. Sesungguhnya di sekitar Arasy akan ada mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Di atas mimbar itu ada kaum-kaum manusia, orang-orang yang pakaiannya terbuat dari cahaya, wajahnya bercahaya. Mereka bukan para nabi, bukan pula orang-orang yang mati syahid. Bahkan para nabi dan orang-orang yang mati syahid saja merasa iri kepada mereka. Kemudian mereka berkata, wahai Rasulullah, sifati kepada kita, siapa mereka itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah. Mereka pun juga saling berkunjung karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa Pak. Berarti orang yang saling mencintai karena Allah itu diberikan oleh Allah pahala yang sangat besar. Akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Iya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Sekarang setelah kita mengetahui betapa besarnya keutamaan cinta karena Allah dan benci karena Allah, kita ingin mengetahui apa makna cinta karena Allah dan benci karena Allah. Iya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang apa sih maknanya cinta karena Allah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, alla tuhibbahu litam'in fi dunya, yaitu kamu mencintai dia bukan karena kamu tamak terhadap dunia yang ia miliki. Iya. Artinya kita tidak mencintai dia karena dunia, karena dia orang kaya, karena dia orang punya kedudukan. Bukan. Tapi kita cinta dia karena apa? Ketakwaan dia kepada Allah, karena amalan dia ya akhi, karena kesolehan dia. Jadi kalau kita mencintai seseorang, Masya Allah ini orang takwa, sudah orangnya berilmu, soleh, Masya Allah, bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagus akhlaknya, Masya Allah, maka yang seperti ini kita berarti cintanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita cinta sama dia, oh karena dia orang kaya Pak,
Apalagi kalau dia suka ngasih antum, Pak. Berarti kita cintanya bukan karena Allah. Cinta kita berarti karena apa? Karena dunia. Ya, kita cinta karena dia seorang jenderal. Karena dunia. Apalagi kalau cintanya itu hanya sebatas ikatan-ikatan dunia seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Cintanya karena partai, cintanya karena satu organisasi, cintanya karena satu profesi dan yang lainnya. Allah, itu bukan cinta karena Allah, tapi itu cinta karena apa? Karena dunia. Ya. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, aslul mualati hiyal mahabbah kama anna aslal muadati al-bughdhu. Fa inna tahabba yujibu taqaruba wal ittifaq wat tabaghudha yujibu tabauda wal ikhtilaf. Loyalitas asalnya adalah karena cinta. Sebagaimana permusuhan pun asalnya karena adanya kebencian. Maka saling mencintai itu menyebabkan mereka saling akrab dan dekat sesama mereka. Dan saling benci menyebabkan mereka itu akan berpecah dan berjauhan. Nah, di sini menunjukkan konsekuensi daripada orang yang saling mencintai, hatinya dekat walaupun badannya jauh. Berbeda dengan akhwat Islam, orang yang hatinya jauh walaupun badannya dekat. Maka yang seperti ini akhwat Islam tidak disebut yaitu cinta karena Allah. Dia tidak akan bisa. Orang yang cintanya karena selain Allah, seringkali kita lihat seakan-akan mereka itu bersatu padu, tapi ternyata hatinya bercerai-berai, Pak. Makanya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Berarti dari sini kita mengetahui bahwa cinta karena itu Allah itu artinya mencintai seseorang sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Semakin kuat keimanannya, semakin kita cinta. Semakin kurang keimanannya, semakin kurang cintanya, Pak. Makanya kata Syekh Fauzan rahimahullah, kita di dalam mencintai manusia itu ada 3 macam. Ya. Cinta dan benci, wala dan bara terhadap manusia itu ada tiga macam. Yang pertama, orang yang harus kita cintai 100%, gak boleh kita benci sama sekali. Siapa mereka? Mereka para nabi, mereka para rasul, dan mereka para sahabat. Demikian pula orang-orang yang telah sempurna keimanannya. Maka yang seperti ini kita cintai 100%, Pak. Jangan dibenci. Justru kalau kita membenci para sahabat walaupun sedikit, itu menunjukkan kekurangan iman kita. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW apa? Allah fi ashabi. Jagalah, bertakwalah kalian kepada Allah terhadap para sahabatku. Faman ahabbahum fabihubbi uhibbuhum. Siapa yang mencintai para sahabat, maka dengan kecintaanku aku cinta kepada mereka. Waman abghadahum fabibughdi ubghiduhum. Dan siapa yang membenci para sahabat, maka dengan kebencianku aku benci kepada mereka. Ikhwatul Islam azakumullah. Maka ini golongan manusia yang tidak boleh kita benci sama sekali. Golongan yang kedua, yaitu golongan yang tidak boleh kita cintai sama sekali, kecuali cinta yang bersifat tabiat. Kecuali cinta yang bersifat apa? Tabiat. Siapa mereka? Mereka orang-orang kafirin yang tidak beriman kepada Allah. Mereka orang-orang munafikin yang menyembunyikan kekafiran dia, yang memperlihatkan juga permusuhan kepada Islam dan kaum muslimin. Maka kita tidak boleh mencintai mereka, Pak. Kecuali cinta tabiat. Maksudnya cinta tabiat gimana sih, Pak? Artinya kalau antum punya orang tua kafir, non muslim, ya yang namanya manusia tabiatnya kan cinta kepada orang tua, ya enggak? Semua anak pasti cinta sama orang tua walaupun dia non muslim. Ya gimana lagi, dia orang tua saya.
Ada rasa cinta kepada dia, tabiat. Iya. Antum punya istri, tapi dia ahli kitab. Tapi karena dia cantiknya minta ampun, ya secara tabiat laki-laki pasti suka. Iya enggak, Pak? Iya. Maka yang seperti ini disebut dengan cinta tabiat. Bedakan antara cinta tabiat dengan cinta syariat. Ya. Kalau cinta syariat itu kita mencintai seseorang karena agamanya. Sedangkan cinta tabiat itu mencintai seseorang karena sebatas tabiat kita sebagai seorang manusia, ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka kalau antum misalnya mencintai orang tua antum karena agamanya yang non muslim, sama saja antum mencintai agamanya dia. Maka ini yang tidak benar, Pak. Iya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian golongan yang ketiga. Golongan yang keberapa? Bangunin, Pak, itu. Bilangin kalau tidur jangan di majelis taklim, gak enak. Kalau tidur itu enaknya di kasur, di kamar, ada AC. Baru kalau di majelis taklim gak enak, Pak. Malu juga sama malaikat. Ikhwatul Islam, azakumullah. Golongan yang ketiga, siapa dia? Kata Syekh Fauzan, yaitu orang yang kita tidak boleh cintai 100%, tidak boleh juga kita benci 100%. Kita cintai karena iman dan Islamnya, kita benci karena maksiat yang ada pada dirinya. Siapa yang orang yang ketiga ini, Pak? Yaitu setiap orang yang beriman tapi berbuat maksiat. Dari satu sisi kita cintai karena imannya, dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi dari satu sisi kita benci dia karena maksiatnya. Makanya di zaman Nabi SAW ada seorang laki-laki yang seringkali dicambuk gara-gara apa? Minum arak. Ya, ketahuan lagi minum arak, dicambuk lagi. Ya. Setelah dicambuk, minum arak lagi, dicambuk lagi. Saking seringnya ini orang dicambuk, sampai-sampai ada seorang sahabat berkata apa? La'anakallah, semoga Allah melaknat kamu. Betapa seringnya kamu dicambuk. Apa kata Rasulullah? La tal'anuh fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Jangan kamu laknat dia. Dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Tuh lihat. Ya. Berarti ya akhi, kalau kita melihat ada orang yang Masya Allah sholat alhamdulillah, tapi kok masih berbuat maksiat, maka kita cintai dia karena ya imannya, dan kita benci dia karena maksiatnya. Semakin imannya tinggi dan semakin ia jauh dari maksiat, semakin kita cinta. Semakin imannya kurang dan dekat kepada maksiat, semakin kurang cinta kita kepada dia. Nah, kalau cinta dan benci kita sudah seperti ini, Pak, berarti kita sudah lurus. Ya, lurus apa? Cinta dan benci kita. Berarti kita cintanya sudah karena Allah, bencinya pun karena Allah. Nah, sekarang kita jangan jauh-jauh, Pak. Terhadap istri kita, cinta kita sudah karena Allah apa belum? Memang ada tabiat laki-laki senang sama perempuan. Tapi kalau bisa lebih dari itu, kita mencintai istri kita karena ketakwaan dia, karena kesolehan dia. Ya, seorang istri pun demikian, mencintai suaminya karena Masya Allah, ya, karena ia lelaki yang saleh, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Sekarang akhi azakumullah, bagaimana caranya supaya bisa menumbuhkan cinta karena Allah dan benci karena Allah? Apa sebab-sebab yang bisa mendukung kita mencintai seseorang karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, yaitu iman dan persatuan akidah. Ingat, perbedaan akidah tidak akan pernah menyebabkan kita cinta karena Allah. Adalah yang penting kita bersatu ajalah,
Nggak usah pikirin mau Syiah kayak mau Sunni kayak mau apa kayak, yang penting bersatu loh. Kalau persatuannya begini, mana wala dan bara, Pak? Masa kita mau mencintai orang yang membenci para sahabat? Hah? Mereka melaknat Aisyah, mereka mengkafirkan para sahabat, mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu katanya tidak otentik. Masa kita akan mencintai orang seperti itu? Dengan hujah persatuan, udahlah nggak usah mikirin ini Sunni apa Syiah, yang penting umat Islam bersatu padu. Kef. Sementara orang Syiah sendiri benci kepada sunnah, dia sendiri ingin menghancurkan Islam dari dalam dengan keyakinan-keyakinan mereka yang sesat seperti itu. Mungkin nggak kira-kira, Pak? Nggak mungkin, Pak. Sunnah Sunni dan Syiah bersatu padu tidak mungkin selama-lamanya sampai hari kiamat, sampai minyak bersatu sama air. Gak mungkin. Iya. Makanya persatuan akidah itu merupakan persatuan yang luar biasa, akan menyebabkan apa? Timbul cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dan seperti ini, Pak, yang diisyaratkan oleh firman Allah. Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Kalau kamu berinfak dengan harta sepenuh bumi, kamu tidak akan bisa mempersatukan hati mereka. Walakinnallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah yang mempersatukan hati-hati mereka. Ini mengisyaratkan bahwa persatuan itu harus satu akidah, keimanan yang sama. Allah berfirman juga, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Artinya kata Imam Qurtubi, persaudaraan mereka karena betul-betul di atas iman. Iman kepada siapa? Kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada rasulnya dan yang lainnya. Ikhwatul iman, azakumullah wa iyyakum. Maka ini sebab yang paling utama. Kita bisa menyebabkan seseorang itu cinta karena Allah dan benci karena Allah. Apa itu, Pak? Hah? Apa? Pak, pada melamun. Karena iman dan persamaan akidah. Ini yang akan menimbulkan cinta karena Allah dan benci karena Allah. Antum aja, Pak, terkadang kalau kita ngelihat di negeri sana, kok ada orang cara sholatnya sama ya dengan saya, Masya Allah berjenggot, Masya Allah sunnah, rasanya dekat nggak, Pak, di hati kita? Kayaknya saudara gitu. Iya. Itu menunjukkan subhanallah, ya, persaudaraan yang seperti itu memang persaudaraan yang diperintahkan oleh Islam, ikhwatul Islam. Makanya ya, para ulama mengatakan di antara tanda kebenaran Ahlussunnah bahwa dimanapun mereka berada, tapi hati mereka selalu bersatu padu. Karena persatuan mereka, karena persatuan apa? Akidah, persatuan iman. Yang kedua, yang menyebabkan kita bisa mencintai karena Allah dan benci karena Allah, apa itu? Amalan saleh. Apa itu? Amalan saleh. Seseorang yang beramal saleh karena Allah, bukan karena dunia, itu menyebabkan Allah cinta kepada dia. Dan apabila Allah cinta kepada seseorang, Allah jadikan orang lain pun cinta kepada dia. Itu yang akan membangkitkan cinta karena Allah dan benci karena Allah. Makanya Rasulullah SAW, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi apa? Ya, kata Rasulullah SAW, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Tidaklah hambaku bertaqarrub kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Dan tidaklah seorang hamba terus menerus bertaqarrub kepadaku dengan amalan yang sunnah sampai aku mencintai dia. Sampai aku mencintai dia. Dan dalam satu riwayat yang lain, apabila Allah mencintai seseorang hamba, Allah akan memanggil Jibril dan berkata, "Hei Jibril, sesungguhnya aku mencintai dia, cintai dia."
Fanada Jibril, maka Jibril pun menyeru kepada seluruh penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, cintai dia. Maka ia pun dicintai oleh seluruh penduduk langit. Fayudha'u lahu qabul fil ard, lalu diletakkan penerimaan di muka bumi. Makanya akal Islam ya, orang-orang yang betul-betul beramal soleh ya, itu betul-betul terkadang kita melihat orangnya aja masya Allah menyenangkan gitu Pak. Makanya ini amalan soleh. Di antara amalan soleh yang Rasulullah anjurkan untuk supaya bisa menimbulkan cinta apa? Tebarkan salam. Salam. Kata Rasulullah apa? La tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ya ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang apabila kalian amalkan kalian akan saling mencintai? Apa itu? Tebarkan salam di antara kalian, kata Rasulullah. Masya Allah ya, menebarkan salam di antara kita ternyata itu bisa menimbulkan rasa cinta di antara kita ya akhwat Islam azakumullah. Di antara amal yang akan bisa menimbulkan cinta karena Allah apa? Saling memberi hadiah. Kata Rasulullah apa? Tahadau tahabbu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Tuh ya, kita saling beri hadiah Pak ke teman. Kita punya teman masya Allah, maka kita berusaha untuk berikan hadiah ke teman. Si teman tersebut membalas lagi dengan hadiah. Kalau seperti ini insya Allah akan terbentuk apa? Rasa cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga di antara amal yang bisa menimbulkan cinta apa Pak? Saling berkunjung, tapi jangan sering-sering. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim apa? Zur gibban tazdad hubban. Berkunjunglah sekali-kali, akan bertambah rasa cintamu kepadanya. Rasulullah mengatakan zur gibban, berkunjungnya sekali, jangan keseringan, jangan tidak sama sekali. Keseringan, kalau kita sering ketemu biasanya juga ya. Apa? Iya, betul Pak. Apalagi apalagi yang namanya kerabat Pak. Kalau kerabat itu katanya kalau dekat tuh bau tai Pak. Iya enggak? Tapi kalau berjauhan tuh wangi sewangi bunga. Dan benar. Makanya Umar bin Khattab mengatakan hendaknya karib kerabat itu jangan berdekatan tinggalnya, kata Umar. Hendaknya mereka berjauhan. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Di antara perkara yang bisa menimbulkan cinta karena Allah apa? Di antara amal apa itu? Menyampaikan rasa cinta kita kepada dia. Tapi ingat yang satu jenis ya. Kalau beda jenis jangan. Ya, ada akhwat ngomong ke antum, "Akhi, anak cinta antum karena Allah." La ilaha illallah. Enggak benar. Ya. Atau ada ikhwan ngomong ke akhwat, "Ukhti, aku cinta kamu karena Allah." Ya, modus. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Man ahabba ahadan," siapa yang mencintai seseorang, fal yu'lim akhah, hendaklah ia memberitahu kepada saudaranya bahwa ia cinta dia karena Allah. Maka kalau kita melihat, masya Allah nih teman saya kok orangnya baik banget, agamanya bagus, akhlaknya masya Allah, ilmunya masya Allah, saya cinta sama dia. Maka kita katakan, "Akhi, uhibbuka fillah," aku cinta kamu karena Allah. Maka orang yang disampaikan itu jawab lagi, apa jawabannya? "Ahabbakalladzi ahbabtani lah." Semoga Allah mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai aku karena Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ikhwatal iman azakumullah wa iyyakum.
Di antara amal yang bisa menimbulkan rasa cinta karena Allah apalagi Pak? Berjamaah. Makan berjamaah, sholat berjamaah. Sebab ketika kita sholat berjamaah selalu berkumpul dalam ketaatan, itu akan menimbulkan rasa cinta Pak. Bahkan bukan hanya cinta, tapi itu memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Maka Rasulullah menganjurkan sholat berjamaah tidak? Ya, terutama buat laki-laki. Adapun wanita kenapa di rumah? Karena keluarnya mereka itu fitnah. Sedangkan kaidah mengatakan darul mafasid muqaddam ala jaldil masalih. Menghindari mafsadah lebih dahulukan daripada mendatangkan apa? Maslahat. Ya. Maka kita sholat berjamaah. Coba kalau kita selalu sholat berjamaah 5 hari sekali kita selalu bertemu di masjid Pak, dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka bagaimana tidak akan kuat ukhuwah Islamiyah kita Pak. Demikian pula makan berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-barakatu fi thalas, keberkahan itu ada pada 3 perkara. Di antaranya apa? Fil jamaah, makan berjamaah. Makan berjamaah itu bukan satu kumpul masing-masing satu piring, bukan. Tapi yang dimaksud dengan makan berjamaah itu satu nampan rame-rame. Itu namanya makan berjamaah ya akhwat Islam. Iya. Sekon dalam hadis dalam sebuah safar Rasulullah SAW, ya setelah peperangan, Rasulullah pun kemudian menyuruh pasukan untuk beristirahat di jalan. Rupanya mereka beristirahat berpencar-pencar. Ada yang di lembah, ada yang di bukit, ada yang di sebelah sana, sebelah sini. Maka Nabi SAW bersabda, inna tafarruqakum, sesungguhnya cerai-berainya kalian ini yang ada di satu di lembah dan yang minasyaitan, ini berasal dari syaitan. Berkumpul kalian. Makanya mereka pun berkumpul. Beristirahatnya berkumpul bersama-sama Pak. Subhanallah ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Iya. Kemudian ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Di antara sebab yang keberapa sekarang? Yang keberapa? Yang pertama apa? Iman dan persamaan akidah. Yang kedua apa? Amal soleh. Baru 2 kan berarti? Enggak. Kemudian saya memberikan perincian apa amalan-amalan yang menyebabkan kita saling mencintai. Karena ini masuk pada sebab yang kedua. Apa itu amalan soleh? Kemudian saya menyebutkan apa sih amalan-amalan soleh yang bisa menyebabkan kita saling mencintai, Pak. Ya. Yang ketiga, yang menyebabkan kita akan saling mencintai karena Allah, yaitu meninggalkan semua perbuatan maksiat dan penyimpangan. Karena maksiat itu akan menyebabkan tumbuhnya benih-benih permusuhan di antara kita. Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam sunannya, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, kata Rasulullah SAW, ma tawadda ithnan thumma yufarraq bainahuma illa bidzambi yusibu ahaduhuma. Tidaklah 2 orang yang tadinya saling berkasih sayang kemudian tiba-tiba bercerai kecuali akibat dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Kita ngelihat tadinya, saya ngelihat kamu tadi sama kemarin saya lihat kamu sama dia kemarin kok akrab-akrab aja sih. Kok tiba-tiba sekarang kamu malah bercerai-berai saling bermusuhan? Kenapa ya? Itu biasanya akibat dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya, Pak. Kita lihat ada suami istri tadinya Masya Allah saling cinta, tapi kok sekarang malah mau cerai, gimana ini? Kenapa? Biasanya karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya, Pak. Iya, betul. Makanya maksiat itu pasti mencerai-beraikan. Maksiat itu pasti akan menyebabkan tumbuhnya kebencian. Naam, akhwat Islam. Demikian pula bid'ah.
perkara yang tidak sesuai dengan syariat, itu pun akan menimbulkan apa? Perpecahan, permusuhan. Ikhwatal iman, azakumullah wa iyyakum. Maka agar kita tetap akhi dalam cinta kita karena Allah dan benci karena Allah, kita tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Iya. Sebab yang selanjutnya, yang keberapa? Yang keempat, yaitu timbulnya cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ya akhal Islam azakumullah? Yaitu indahnya akhlak. Di mana akhlak ini pun juga akan menimbulkan kita ini saling mencintai karena Allah. Seperti akhlak apa itu? Iya, lemah lembut. Orang yang saling berlemah lembut itu tanda diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga yang dirahmati oleh Allah adalah rumah tangga yang diberikan oleh Allah kelemah lembutan pada mereka. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, dan hadis ini hadis yang sahih insyaallah, bahwa Rasulullah SAW sabda, ya, idza aradallahu bi ahli baitin khairan, apabila Allah menginginkan sebuah keluarga kebaikan, adkhala fi qulubihimur rifqa, maka Allah akan masukkan dalam hati mereka kelemah lembutan. Ya, suami lembut sama istrinya, istri pun lembut pada suaminya. Demikian pula kaum mukminin saling lembut dan berkasih sayang. Makanya Allah ketika mensifati para sahabat, apa kata Allah? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersama Muhammad itu para sahabat Rasulullah SAW, ya, mereka itu keras terhadap orang kafir dan mereka saling rahmat dan kasih sayang di antara mereka ya akhul Islam. A'azakumullah wa iyyakum. Makanya akhi, ya, hal seperti ini akan menimbulkan cinta karena Allah, saling berkasih sayang karena Allah, ya. Ikhwatul iman, azakumullah. Kemudian kita akan membahas selanjutnya, yaitu tentang konsekuensi daripada cinta karena Allah dan benci karena Allah. Apa konsekuensinya, Pak? Konsekuensi kita cinta karena Allah dan benci karena Allah yang pertama, yaitu adanya saling menasihati. Adanya apa? Saling menasihati. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus shalihat, terus wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekarang kalau antum cinta sama orang, kemudian ia hendak jatuh ke jurang, kira-kira antum selamatkan enggak, Pak? Ya selamatkanlah, karena saya cinta kepada dia. Demikian pula kalau kita melihat teman kita jatuh kepada maksiat, ini namanya orang mau jatuh ke jurang api neraka, ya enggak? Maka kalau kita melihat teman kita hendak jatuh ke jurang api neraka, kewajiban kita apa? Selamatkan dia. Caranya gimana? Ingatkan, dakwahi dia, ajak dia. Ingatkan akhi. Iya. Nah, sekarang akal Islam hanya karena saya cinta kepada dia, kemudian terserah dia mau berbuat maksiat kek, mau berbuat apa kek. Ini hakikatnya orang tidak cinta karena Allah. Iya. Makanya kalau kita mengingkari kemungkaran, itu karena cinta dia kepada dia, cintanya kita kepada dia. Kita mengingkari kesyirikan, mengingkari kebid'ahan, mengingkari kemaksiatan, karena kita sebagai peralisaksian cinta kepada kaum muslimin, akhi. Kita tidak ingin mereka jatuh ke dalam api neraka. Maka kita harus mengingatkan, kita harus memberikan nasihat kepada mereka itu. Ini konsekuensi, Pak. Bahkan tanpa saling menasihati, cinta dan kasih sayang tidak akan pernah bisa dipertahankan, Pak. Suami dan istri kalau tidak saling menasihati, ketika mereka lalai, mereka akan jatuh kepada maksiat. Dengan maksiat itu akhirnya cerai-berai.
Demikian pula teman-teman yang saling mencintai kalau tidak ada saling menasehati, Pak. Maka yang seperti itu akan menyebabkan apa? Setan akan masuk ke tengah-tengah mereka. Nah, kita harus tawasi bil haq dan tawasi bis sabar. Ya. Ini yang pertama, konsekuensi daripada cinta karena Allah. Konsekuensi yang kedua, bahwa orang yang mencintai karena Allah, dia akan suka kepada orang tersebut apa yang ia suka untuk dirinya. Dia akan suka kepada orang tersebut apa yang ia suka untuk dirinya. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dari hadis Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair." Tidaklah seseorang beriman, ya, tidaklah seseorang beriman sampai ia suka untuk saudaranya sebagaimana ia suka untuk dirinya dari kebaikan. Antum suka nggak, Pak? Kalau antum dapat hidayah, suka, maka antum juga harus suka saudara antum dapat hidayah. Kenapa ketika kita mendapatkan hidayah dan dia tidak mendapatkan hidayah, lantas kita tidak berusaha untuk mengajak dia kepada kebaikan? Konsekuensi kita suka untuk saudara kita apa yang kita suka untuk diri kita, berarti kita harus suka kita dapat hidayah, kita pun juga harus suka dia dapat hidayah. Antum suka nggak, Pak, kalau diberikan rezeki oleh Allah? Suka nggak? Suka? Maka kita pun harus suka saudara kita dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita seringkali malah panas ngelihat saudara kita, teman kita, kok Masya Allah dikasih rezeki mobil, panas hati. Ini orang berarti tidak mencintai karena Allah. Karena Allah, ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Ini orang dengki namanya, Pak. Orang hasad. Ya. Maka kalau kita melihat saudara kita diberikan oleh Allah rezeki, katakan apa? Masya Allah akhi, barakallahu fiik, semoga Allah memberkahi kamu. Kita perlihatkan rasa senang ke dia. Sebab kita juga berpikir kalau saya dikasih kayak dia juga saya senang kok. Ya. Maka kita pun harus senang. Antum senang tidak aib antum ditebar orang? Suka tidak? Antum tidak suka aib antum ditebar orang, antum pun jangan suka menebar orang lain, aib orang lain. Kita saja aibnya kalau ditebar orang kita tidak suka, kita marah. Ada apa kemudian kita suka menebar aib orang lain? Antum suka tidak, Pak, kalau antum jatuh kepada kesalahan terus antum diketawain orang? Saya yakin gak suka. Lalu kenapa kita mentertawakan teman kita yang jatuh kepada kesalahan? Iya Allah. Berapa banyak di antara kita, Pak, ketika kita mendengar teman kita yang kebetulan kita tidak suka sama dia, kemudian dia jatuh kepada kesalahan, kita merasa gembira. Bahkan sorak-sorai itu kan, apa kata saya? Orang itu memang begitu dan begitu. Subhanallah ya akhi. Coba pikirkan kalau antum begitu yang seperti dia gimana rasanya? Kalau antum jatuh kepada kesalahan kemudian teman antum mentertawakan antum, rasanya gimana, Pak? Kalau kita tidak suka itu jangan kita suka untuk orang lain. Ini konsekuensi daripada apa? Cinta karena Allah. Benci karena Allah, ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. Akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, konsekuensi daripada cinta karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang kita cintai itu adalah orang yang selamat dari lisan dan lidah kita. Dia selamat dari lidah dan lisan kita. Dan ini menunjukkan akan keislaman yang sempurna, Pak. Kata Rasulullah SAW apa? Al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi.
Muslim itu siapa? Yaitu yang muslim lain selamat daripada apa? Kejahatan lisan dan tangannya. Dia tidak suka untuk menggibah orang lain, nggak suka. Saya ingin orang yang saya cintai itu selamat dari lisan saya, selamat dari tangan saya. Nah ini akal Islam, azakumullah. Ini konsekuensi yang ketiga. Konsekuensi yang keempat, akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Orang yang mencintai karena Allah atau cinta karena itu menyebabkan orang tersebut selamat dari hati kita. Maksudnya selamat dari hati kita apa sih Pak? Selamat dari keburukan hati kita. Maksudnya apa Pak? Maksudnya dari amalan hati kita yang buruk. Contohnya apa? Suudzon. Suudzon itu apa sih? Berburuk sangka. Iya. Kalau kita masih berburuk sangka kepada seseorang, itu tandanya kita tidak cinta karena Allah. Kecuali kata para ulama, kalau memang orangnya berhak untuk diburuk sangkai. Biasanya kalau kita buruk sangka kepada seseorang, itu tanda kurangnya cinta kita kepada dia. Akibat daripada dia mungkin jatuh kepada perkara yang menyebabkan dia harus diburuk sangkai. Nah kalau antum buruk sangka sama orang yang soleh, nggak benar Pak. Yang masya Allah dia jujur orangnya, soleh orangnya, bertakwa orangnya, tahu-tahu antum suudzon sama dia, ini dosa. Tapi kalau antum berburuk sangka kepada orang yang suka mencuri, suka mabuk-mabukan, kemudian antum buruk sangka, ya gimana saya nggak buruk sangka, akhlaknya aja jelek, udah gitu dia preman, suka mabuk-mabukan, suka mencuri, maka yang seperti ini berhak nggak kita buruk sangka kepada dia Pak? Nggak masalah kata para ulama. Berburuk sangka kepada orang seperti itu. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Jadi konsekuensi yang keempat apa? Orang yang kita cintai itu bersih, selamat dari keburukan hati kita. Perbuatan hati contohnya yang buruk itu apa? Berburuk sangka. Di antaranya apa Pak? Berkhianat. Di hadapan dia kita kelihatannya masya Allah baik, di belakangnya beda. Ini kata Rasulullah dzul wajhain. Ini orang yang punya dua wajah. Di depan dia kelihatan baik, di belakang dia beda lagi. Hati-hati Pak. Kemudian akal Islam, konsekuensi yang keberapa? Yang kelima dari cinta karena Allah, yaitu an yastura auratahu, tutupi kesalahan dia. Tutupi kesalahan dia. Rasulullah SAW bersabda, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Tapi ingat Pak, ketika kita cinta, biasanya kita bisa menutupi. Ya nggak Pak? Bapak lagi senang sama orang, kebetulan Bapak melihat dia berbuat salah, mungkin Bapak akan tutupi itu kubur karena saya cinta sama dia. Yang susah itu Pak, ketika Bapak sudah tidak suka sama dia. Kalau Bapak tidak suka sama dia, terkadang aib-aib yang telah kita ketahui dari dia seringkali kita bongkar, seringkali kita ungkapkan, seringkali kita tebarkan musibah. Makanya kalau kita mengetahui aib seorang ustadz atau seorang teman itu ujian buat kita, cobaan buat kita. Qadarullah, kebetulan kita tahu aibnya dia. Kira-kira ketika kita tidak suka, bisa nggak kita menutupi aib dia Pak? Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Siapa yang mencari-cari aib seorang muslim, Allah akan cari-cari aibnya. Dan siapa yang dicari-cari aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mampu untuk membongkar aibnya walaupun dia melakukan aib tersebut di rumahnya sendiri. Bagi Allah mudah.
Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian di antara konsekuensi daripada mencintai kepada karena Allah Subhanahu wa taala, ikhwatul Islam, azakumullah, an takuna hadhil mahabbah fillah wa walillah yas'a an tariqiha lil husul ala maslahah. Bahwa cintanya yang betul-betul karena Allah tersebut, konsekuensinya berusaha bagaimana dia memberikan maslahat yang terbaik buat saudaranya tersebut. Orang yang cinta kepada dia karena Allah, dia selalu berpikir, gimana ya supaya saya bisa memberikan maslahat yang terbaik buat dia. Maslahat terutama, maslahat yang dimaksud di sini maslahat dunia dan akhirat. Kalau kita melihat dia, masya Allah, sedang kesusahan, kita lihat dia, masya Allah, terlilit hutang, dia berpikir gimana caranya memberikan maslahat kepada dia. Saya ingin bantu dia, kita bantu dia. Ketika dia sedang diberikan oleh Allah kesenangan dalam kehidupan dunia, bagaimana saya bisa memberikan maslahat kepada dia? Oh ya, saya doakan dia. Akhi, barakallahu fiik, semoga Allah berkahi kamu, akhi. Ya, semoga Allah memberkahi hartamu, akhi. Masya Allah. Dan yang paling besar, akhi, memberikan maslahat dalam masalah dunia, masalah akhirat. Saya ingin saudara saya ini masuk surga, saya juga ingin masuk surga. Gimana caranya ya? Saya cinta dia karena Allah. Akhirnya kita ya memberikan bimbingan-bimbingan yang baik kalau dia tidak tahu. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Di antaranya kita masih melanjutkan konsekuensi daripada cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, tadhkiruhu wa wa'duhu wa ta'allum min alamihi wa ta'zizu sabrihi, yaitu kita mengingatkan dia ketika dia lalai. Kita pun juga merasa sakit terhadap apa yang menimpa dia, dan kita pun saling berwasiat tentang kesabaran. Ya, kita ingatkan dia, akhi. Ketika kita melihat teman kita, saudara kita yang kita cintai ternyata jatuh kepada kelalaian, kesalahan, ingatkan dia dengan lemah lembut. Ya, ingatkan dia. Kemudian akhwat Islam, diantaranya al-ittisal ma'ahu bisyaklin daim wa ala fataratin mutaqaribah. Berusahalah terus menghubungi dia, ya, dalam waktu bukan terlalu jauh tapi juga tidak terlalu dekat. Karena sudah saya sebutkan tadi, Pak, ya, bahwa di antara perkara yang bisa menimbulkan rasa cinta itu kita saling mengunjungi, tapi jangan sering-sering, tapi juga jangan terlalu jarang, ya. Kalau terlalu sering kali menimbulkan malah permusuhan. Kalau terlalu jarang malah menimbulkan juga suudzon dan berkurang kasih sayang, ya. Selanjutnya, at-taghadhi an hafawatihi was-samah lahu an zillatihi, yaitu kita berusaha untuk memaafkan kesalahan dia kepada kita. Kita maafkan kesalahan dia kepada kita. Iya. Ini merupakan konsekuensi daripada cinta karena Allah dan benci karena Allah. Makanya kata para ulama, tanda orang yang cintanya benar karena Allah, cintanya tidak akan berkurang ketika dia memberi kita, dan ya, cinta kita tidak bertambah ketika dia memberi kita, dan cinta kita pun tidak berkurang ketika ia tidak memberi kita. Nah, sekarang kalau misalnya antum cinta sama orang, kemudian orang itu memberi antum, wah, bertambah cintanya, berarti tambahannya itu bukan karena Allah. Suatu ketika dia nggak ngasih antum malah sebel sama dia, berarti ini pun bukan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian di antara konsekuensinya, akhi, kata beliau dalam, ya, alla yas'al li ihrajihi au hamlihi ala ma yakrah, jangan menyusahkan dia atau jangan membawa dia pada perkara yang ia tidak suka.
Kan ini konsekuensi kita cinta kepada dia karena Allah Subhanahu wa taala. Akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah, inilah ya konsekuensi daripada kita cinta karena Allah dan benci karena Allah. Sekarang setiap kita hendaklah bertanya kepada diri kita, sudahkah kita mencintai teman kita karena Allah? Ataukah cinta kita karena masalah dunia dan kepentingan dunia? Kalau ternyata kita cintanya masih karena kepentingan dunia, istighfar pada Allah dan segera kita berusaha mencintai teman kita karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sampai di sini dan kita buka tanya jawab. Silakan Bapak atau Ibu-ibu yang mau bertanya. Nah. Terus terang Ustadz, saya benci banget sama imam yang suka berbuat bid'ah. Bencinya banget gitu loh. Akhi, dia masih beriman enggak? Salat? Dia beriman kepada kehidupan akhirat? Ya, kita cintai dia karena keimanan dia. Tapi kita enggak suka karena kebid'ahan dia. Tapi bencinya kita jangan seperti membenci orang kafir. Kalau orang kafir memang bencinya kita banget 100% saya enggak cinta. Tapi kepada ahli bid'ah yang masih beriman, sholat, kita masih cinta dia karena keimanan dia, karena sholat dia, karena ketakwaan dia. Tapi kita benci karena maksiat bid'ahnya dia. Maka konsekuensi cinta kita kepada dia apa? Kita berusaha memberikan nasihat, membimbing dia. Ya. Makanya kepada ahli bid'ah itu dalam masalah cinta, akhi, tidak boleh 100%. Walaupun dalam sikap bisa jadi kita agak keras dikit. Misalnya supaya dia mau kembali kepada sunnah atau yang lainnya. Tergantung maslahat tentunya ya. Apakah itu akan disikapi dengan keras atau disikapi dengan lemah lembut, itu tetap melihat maslahat dan mafsadah. Ustadz, boleh enggak mengingkari kemaksiatan yang dilakukan istri dengan banyak diam? Karena dengan nasihat yang baik pun bisa menimbulkan pertengkaran. Ya, kalau memang ternyata kita menasihati dengan ucapan malah bertengkar, nggak apa-apa, antum diamkan dia, diamin aja, cuekin. Ya, biasanya kalau dicuekin itu lebih menyakitkan Pak daripada ya berantem ya. Cuekin, dia negor kemana, cuek aja. Ya. Antum tidur dibelakangin, kasih pantat, cuek aja. Kalau antum memandang itu maslahat. Tapi kalau antum begitu sikapnya malah istri tambah serong, jangan. Antum tetap melihat dan perkembangannya gimana. Ya, karena kita memberikan nasihat ataupun adab kepada orang yang jatuh kepada maksiat itu terkadang dengan mendiamkan. Sebagaimana dahulu Nabi SAW mendiamkan istrinya selama sebulan. Ya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa istri-istri Nabi minta tambahan nafkah. Maka Nabi marah. Dan Nabi SAW tidak mau menemui mereka sebulan lamanya. Sampai-sampai para sahabat mengira bahwa Rasulullah SAW mentalak istri-istrinya. Kemudian Umar pun langsung datang ke Rasulullah dan mengecek, "Ya Rasulullah, atallaqta nisa'ak? Apakah engkau mentalak istri-istrimu ya Rasulullah?" "La. Alaitu syahran." Aku bersumpah kepada Allah untuk tidak menemui mereka sebulan lamanya. Enggak masalah kalau itu yang lebih maslahat. Ya. Bagaimana hukumnya pasangan suami istri yang hidup sudah tidak saling mencintai tapi tetap bersama karena anak-anak? Sebabnya kenapa? Dulu kok saling mencintai ya, sekarang enggak. Memang Pak, kalau cintanya dulu karena kegantengan, biasanya sih cepat bosan. Antum cinta istri antum karena dia cantik dulu. Istri juga cinta antum karena antum ganteng dulu. Kan yang namanya orang kan gak ganteng terus. Yang namanya cantik pun juga akan pudar, atau setidaknya ada rasa bosan. Nah, kalau seperti ini bisa jadi. Kenapa kok sekarang tidak saling mencintai? Oh, salah satunya berbuat maksiat kepada Allah. Bisa jadi juga. Suaminya suka
jelalatan matanya. Kalau di luar ngeliatin cewek cantik-cantik, masya Allah. Ya udah Pak, kalau sudah terbiasa ngelihat di luar yang cantik-cantik, pas ngelihat istri, idih kok jelek. Berkurang Pak rasa cintanya Pak. Istri pun juga di luar suka ngeliatin cowok-cowok ganteng, pas ngelihat suaminya, kok suami saya nggak ganteng lagi. Akibat apa? Mata yang tidak dijaga, pikiran yang tidak dijaga. Akibatnya seperti itu, tidak mencintai lagi. Iya. Makanya ikhwatul Islam azakumullah, rumah tangga terkadang tidak harus di atas saling mencintai Pak. Pernah ada seorang wanita ditanya oleh suaminya, nasyattuki billah, aku mau tanya kamu dengan nama Allah, atuhibbinani, kamu cinta tidak kepadaku hai istriku? Kata wanita ini, karena engkau minta kepadaku dengan nama Allah, aku akan jawab dengan sejujurnya, saya tidak cinta kamu. Setelah itu si wanita ini kepikiran aja. Datanglah ia kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arba. Lalu si wanita ini berceritalah kepada Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Ala kadzabti, kenapa kamu tidak berdusta? Berapa banyak rumah tangga yang tidak dibangun di atas cinta, tapi dibangun karena ihtisab, berharap pahala. Nah, sekarang ya suami istri sudah hidup, sudah tidak saling mencintai. Kenapa Pak? Kenapa? Saya yakin itu salah satunya dia tidak beriman kepada Allah, atau dua-duanya, ya dua-duanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau dua-duanya taat, dua-duanya saleh, harus ada saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Naam, akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Iya. Saya mohon doanya Ustadz supaya teman saya bayar hutang kepada saya. Amin. Mudah-mudahan teman antum segera bayar hutang, Pak. Ketika kita harus memilih di antara dua perkara, antara orang tua atau istri, mana yang harus dipilih? Orang tua. Sedangkan keduanya saya cinta, ya pilih orang tua. Iya, pilih orang tua. Tapi berusaha untuk memberikan pemahaman kepada orang tua dengan baik. Misalnya istri antum sama orang tua antum bertengkar, yang harus antum bela siapa? Orang tua, jangan istri. Loh kok bisa begitu? Karena orang tua yang melahirkan kamu, yang menafkahi kamu dari kecil, mendidik kamu dari kecil, dia lebih berhak untuk kamu ya akhwat Islam. Kata para ulama, suami itu harus lebih berat kepada orang tuanya daripada istrinya. Dan dalil yang menyebutkan tentang ini banyak, akhi. Di antaranya hadis tentang 3 orang yang masuk gua, kemudian tiba-tiba jatuh apa? Batu dari gunung. Lalu kemudian mereka bertawasul dengan amalan salehnya. Yang pertama berkata, ya Allah, dahulu aku punya orang tua yang sudah renta, dan aku tidak pernah mendahulukan anak istriku di atas mereka. Suatu malam aku terlambat pulang, ternyata aku dapati mereka sudah tidur. Aku pun peraskan susu untuk mereka. Aku tidak mau memberikan susu kepada anak dan istriku sebelum orang tuaku. Ya Allah, kalau dahulu aku melakukan itu ikhlas mengharapkan wajahmu, fafruj amma nahnu fih, selamatkan kami dari musibah ini. Ternyata bergeser batu itu. Maka akhi azakumullah wa yakum, orang tua. Tapi kalau orang tua Pak benci kepada istri kita bukan karena Allah tapi karena dunia, antum berusaha pertahankan. Misalnya orang tua berkata, saya nggak suka sama istri kamu itu, pakai cadar segala. Nah, kalau ini namanya bencinya bukan karena Allah. Iya. Saya nggak suka istri kamu itu. Kenapa? Dia tuh nggak mau dandan. Nah, kalau ketemu sama keluarga, ya menor kayak dikit. Nah kan bingung. Nah yang seperti ini akhwat Islam, kita yang harus memberikan pengertian kepada orang tua kita. Tapi kalau orang tua kita tidak suka karena agamanya yang kurang, nah saya nggak suka sama istri kamu. Kenapa ma? Dia itu sholatnya itu malas,
Kamu sudah pernah lihat suruh dia sholat nggak? Suruh sih, tapi susah, kan? Bukan karena Allah berarti. Udahlah nak, ceraikan aja. Taati orang tua. Iya. Di zaman Rasulullah terjadi. Iya. Bahwasanya Ibnu Umar menikah dengan seorang wanita yang cantik jelita. Gara-garanya akhirnya Ibnu Umar selalu terlambat sholat berjamaah. Akhirnya Umar gak suka sama istrinya itu, karena membuat anaknya lalai dari ketaatan kepada Allah. Akhirnya Umar berkata, "Talliq imra'atak," ceraikan istrimu. Ibnu Umar gak terima. Dia sangat cinta sama istrinya, cantik banget. Akhirnya dia pun datang ke Rasulullah. "Hai Rasulullah, ayahku menyuruhku untuk mentalak istriku." Apa kata Rasulullah? "Ati abak," taati bapakmu. Akhirnya Ibnu Umar pun menceraikan istrinya. Ya, kalau memang orang tua menyuruh antum ceraikan istrimu karena agama, taati, itu lebih baik. Iya. Karena orang tua biasanya yang seperti ini orang tua yang bijak, Pak, menginginkan kebaikan kepada anaknya. Tapi kalau orang tua itu tidak suka kepada istri antum karena istri antum yang salehah, nah ini antum pertahankan istrimu. Karena untuk mendapatkan istri yang salehah itu jarang loh, Pak. Orang tua kita yang kita berusaha untuk apa? Berikan pengertian. Iya. Ana sudah menasihati istri jika lalai dalam ibadah, yang lebih condong ke urusan dunia daripada menuntut ilmu, tapi masih sulit diterima. Mohon nasihat untuk kami berdua ya Ustadz. Nasihatnya gimana caranya? Dengan lemah lembut apa dengan marah-marah, Pak? Yang namanya perempuan itu, Pak, perlu dirayu, Pak. Lembut, dirayu, bukan dengan marah-marah. Makanya kata Rasulullah apa? Istausu bin nisa'i khairan. Berbuat baiklah kepada para wanita. Fa innahunna khulitna min dila'. Karena wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Ya. Wa inna a'waja syai'in min ad-dila' a'lah. Sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok yang paling atas. Fa in dhahabta tuqima kasarta. Kalau kamu paksa lurus patah. Wa in taraktaha lam yazal a'waj. Kalau kamu biarkan, ia tetap bengkok. Caranya bagaimana? Fastausu bin nisa'i khaira. Berbuat baiklah kepada istri. Berarti kalau antum menghadapi istri seperti itu, pertama antum berbuat baik sama dia. Lembut, senyum, akhlak antum perlihatkan bahwa nih hasil saya ngaji. Ternyata saya bisa berakhlak yang mulia kepada istri. Iya. Ucapkan lemah lembut sama istri, rayu dia, "Mah, kamu kalau pakai jilbab itu masya Allah cantik rupawan." Ya, "Mah kalau kamu sholat itu masya Allah lah, Mah, kamu itu masya Allah, ya, Papa tambah cinta sama kamu." Coba ucapan kata-kata yang membuat dia apa? Merasa senang, Pak. Tapi kalau cara nasihatnya dengan cara marah-marah, istri pun nggak bakal terima. Iya, saya ini sudah nasihatin kamu, tapi kamu nggak mau dengerin nasihat saya. Udahlah, saya cari istri lagi. Ya dia nggak bakalan mau terima sama antum. Ya udah sono nikah lagi. Saya juga bisa cari laki lain, kan seperti itu. Walaupun terkadang begitu, Pak, ya. Kalau memang antum sudah berusaha semaksimal mungkin menasehati istri dengan berbagai macam cara, tapi istri antum buruk akhlaknya, sholat nggak mau. Seperti ada seorang ikhwah, ya, dia udah ngaji, alhamdulillah istrinya yang belum ngaji. Akibat terus ikhwan ini cerita ke saya, "Ustadz, bingung saya, Ustadz. Istri saya ini kalau disuruh sholat nggak mau, disuruh pakai jilbab nggak mau. Bahkan dia selalu berkata kepada saya, buktinya kamu sholat, rezeki kamu seret. Saya rezekinya tambah banyak." Kebetulan istrinya punya toko, suaminya punya toko. Kebetulan toko suaminya tambah sepi, toko istrinya tambah rame. Apa kata istrinya? "Ya, saya walaupun nggak sholat, rezeki saya lebih baik dari kamu. Itu kan tandanya Allah sayang sama saya.
Kamu sholat tambah rezeki tambah seret. Iya. Nah ini kasihan Pak seperti ini. Ini namanya istidraj. Maka kalau memang kita tahu akhlak istri kita buruk dan kita sudah berusaha mendakwahi dia dengan berbagai macam cara, ya mendingan kita cari engsel pintu yang lain. Ya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam suatu ketika mengunjungi anaknya Nabi Ismail. Ditanya di rumahnya ternyata tidak ada. Lalu Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya, bagaimana hidupmu? Istrinya ngeluh, susah hidup kami, payah. Maka Nabi Ibrahim tahu ini istrinya tidak tahu bersyukur. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya ini, sampaikan salamku untuk Ismail dan beritahu dia untuk mengganti engsel pintu. Pergilah Nabi Ibrahim. Lalu istrinya berkata, tadi ada orang berkata mengucapkan salam untukmu, katanya ganti engsel pintunya. Kata Nabi Ismail, waalaikumsalam, itu ayahku, dan yang dimaksud dengan engsel pintu adalah kamu. Iya. Dicerai oleh Nabi Ismail. Nabi Ismail nikah lagi dengan wanita yang lain. Suatu ketika Nabi Ibrahim datang lagi, kemudian bertanya, ada Ismail? Tidak ada, di luar. Iya. Bagaimana keadaan hidupmu? Si istrinya berkata, Masya Allah, Alhamdulillah, kami selalu dalam keadaan kebaikan. Terlihat orang istrinya qanaah. Maka Nabi Ibrahim berkata, sampaikan salamku untuk Ismail dan bilang, ya, supaya mempertahankan engsel pintunya. Ikhwata Islam, azakumullah wa yakum. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan bahwa orang yang punya istri yang buruk akhlaknya tapi ia tidak menceraikannya, itu sebab doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum punya istri yang buruk akhlak, enggak mau sholat, sama suami melawan, kasar, ya, sama tetangga pun juga suka berantem, aduh, antum anak yakin hidup di rumah tangga bagaikan api neraka, Pak. Maka yang seperti ini ngapain dipertahankan? Mudah cari lain, akhwat masih banyak. Kalau seperti itu keadaannya, iya. Bagaimana akhlak yang baik dalam memberikan informasi kepada istri bahwa suaminya akan menikah lagi? Gimana ya? Antum nanya jangan sama aneh. Ana soalnya belum punya pengalaman, Pak. Nanyanya ke Ustadz Taslim. Iya, kemarin anak ke Kendari, Pak. Iya, Ana lihat istri yang 4 itu jalan bareng-bareng. Iya, ngobrol bareng-bareng, kumpul bareng-bareng, Ana geleng-geleng kepala. Kok bisa ya? Apa enggak ada rasa cemburu apa ya? Aduh. Iya. Saya mau bertanya Pak Ustadz, masihkah ada kebenaran di zaman sekarang? Loh, kok bisa begitu? Rasulullah SAW sabda, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina alal haqqi, akan senantiasa ada sekelompok umatku yang tampak di atas kebenaran. La yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum ila an ya'ti amrullah. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisih mereka, tidak pula orang-orang yang mencemooh mereka sampai datangnya hari kiamat. Coba Rasulullah mengatakan akan selalu ada dalam umatku ini, ya, golongan yang berada di atas apa? Kebenaran. Berarti kita harus kenali kebenaran itu apa? Kebenaran itu yang berasal dari Al-Quran, Al-Hadis, dan sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, dan para ulama yang mengikuti manhaj mereka. Maka kewajiban antum, Pak, bersungguh-sungguh cari kebenaran. Pak, semakin jauh dari masa kenabian, kebenaran itu semakin samar loh, Pak. Kenapa? Karena ilmu semakin sedikit dan kebodohan semakin merajalela. Maka dari itulah di zaman sekarang ini kita harus menyingsingkan lengan kita untuk mencari kebenaran. Asal fanatik kita kepada Allah dan Rasulnya, hilangkan dulu fanatik kepada golongan. Fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah kita akan mendapatkan kebenaran tersebut. Iya.
Apakah masih ada Ustadz hamba-hamba Allah yang takut di zaman ini? Banyak Pak, banyak. Alhamdulillah. Coba antum lihat, ada orang-orang yang Masya Allah berusaha untuk sholat dan menjaga sholatnya. Kenapa dia menjaga sholat? Tanya ke dia. Karena saya nggak mau masuk neraka. Berarti takut kan, karena takut kepada Allah kan? Iya. Tanyakan kepada mereka-mereka, kok antum nggak mau berzina? Kan zina enak. Iya. Kok antum nggak mau pacaran? Kan pacaran mantep, asik. Tanyakan ke dia. Dia akan menjawab, enggak takut kepada Allah. Itu dia masih takut sama Allah. Walaupun orang yang takut kepada Allah terkadang jatuh juga kepada maksiat, tapi segera taubat biasanya Pak. Karena memang setiap manusia itu tidak lepas dari maksiat. Rasulullah sabda, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah siapa? Yang segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya Pak, kalau kita melihat di zaman sekarang kok banyak orang berbuat maksiat. Ya, memang Rasulullah sudah mengabarkan demikian. Akan banyaknya maksiat, sedikitnya orang yang berbuat apa? Kebaikan dan ketaatan. Bahkan Rasulullah mengabarkan bahwa Islam akan dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi apa? Terasing. Naam. Maka dari itu kewajiban kita untuk terus ya menuntut ilmu dan mencari kebenaran. Apakah kita boleh berhijrah di zaman ini? Hijrah tempat? Antum mau hijrah kemana? Kalau antum katakan Indonesia negeri kafir, ya hijrah dong. Tapi hijrahnya kemana Mas? Kan kata para ulama nggak boleh tinggal di negeri kafir. Kalau antum mengatakan Indonesia bukan negeri kafir, ya udah hijrah sono. Hijrahnya kemana? Hijrah kemana? Nggak tahu. Maka akal Islam, konsekuensi untuk mengatakan hijrah tempat ini butuh kepada pemahaman yang benar. Pertama, hijrah itu tidak harus dari negeri kafir ke negeri Islam. Tapi kita hijrah dari tempat yang kita tidak bisa merdeka untuk ibadah kepada Allah ke tempat yang di sana kita merdeka beribadah kepada Allah. Kalau antum tinggal di suatu tempat, di situ isinya garong semua, dan antum tidak bisa beribadah kepada Allah dengan bebas, segera antum tinggalkan tempat itu. Cari tempat yang antum bisa beribadah kepada Allah secara bebas. Iya. Nah ini akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Dan Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang hakikat hijrah, apa kata Rasulullah? Al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Orang yang berhijrah itu hakikatnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Nah itu orang yang hijrah. Antum yang tadinya suka maksiat, sekarang antum tinggalkan, antum hijrah itu namanya. Antum yang tadinya suka berbuat syirik, antum tinggalkan jadi mentauhidkan Allah, antum hijrah itu namanya Pak. Ya, hijrah. Terkadang anak suka futur Ustadz. Ya Pak, yang namanya setiap manusia itu pasti pernah futur. Tapi ingat, futur itu ada dua macam. Futur yang pertama, futur pada sebagian amal tanpa amal yang lain. Ini pasti terjadi. Kata Rasulullah SAW apa? Inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amal ada masa semangat, dan setiap masa semangat ada masa futur. Faman kanat fatratuhu ila sunnah, siapa yang di masa futurnya itu kepada sunnah lagi, faqad ihtada, ia telah mendapatkan hidayah. Wa man kanat fatratu ila ghairi dzalik faqad halak, dan siapa yang futurnya bukan kepada sunnah maka ia binasa. Antum misalnya sholat tahajud, wah semangat sampai puncak kesemangat, biasanya akan turun tuh, mulai turun semangatnya Pak. Maka kata Rasulullah, siapa yang di saat turun semangatnya itu kembali kepada sunnah, bagaimana caranya? Antum tadinya sholat tahajud, saya Ustadz Masya Allah kalau sholat tahajud tuh bisa 2 jam loh Ustadz, saya semangat sekali, tapi kok sekarang setengah jam aja gak bisa, bahkan gak bisa khusyuk.
Wah, antum berpintalah, tetap pertahankan tahajud sesuai kemampuan antum walaupun setengah jam, tapi ganti dengan apa? Dengan sunnah yang lain, baca Quran atau baca buku yang sifatnya bermanfaat. Akhirnya antum berpindah dari sunnah ke sunnah yang di situ antum semangat padanya, Pak. Yang musibah itu kalau ada orang yang tadinya semangat baca Quran, sekarang malah baca koran. Nah, ini bahaya. Iya. Yang kedua, futur yang bersifat umum, di mana ia futur pada setiap amal. Mau nuntut ilmu malas, mau beribadah malas, mau sholat malas. Ini biasanya akibat maksiat. Ini biasanya akibat apa? Maksiat. Maka segera ia beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bagaimana sikap kita kepada saudara muslim yang pada dasarnya dia mengetahui syariat Islam yang benar tapi berbeda dengan perbuatan kesehariannya. Misalnya kesehariannya dia mampu sholat berjamaah tapi tidak dilakukan. Sikap kita bagaimana? Sikap kita menasihati. Masih tahu, Pak, sholat berjamaah yuk, pahalanya lebih besar. Enggak di rumah aja. Kan yang penting saya sholat. Bilang ke dia, dulu Rasulullah SAW ingin sekali, Pak, membakar rumah orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah. Ya. Lagian Pak, apa ruginya Bapak pergi ke masjid, setiap langkah kaki kan menaikkan derajat, menggugurkan dosa. Di masjid kita didoakan malaikat terus menerus. Ya. Sekarang Bapak kalau disuruh pilih, nih saya mau ngasih 27.000 atau mau 1.000. Kalau Bapak bilang saya pilih 1.000 aja, rugi Pak, rugi. Allah mau ngasih Bapak antara dua, mau 27 kali lipat atau mau 1 kali lipat aja. Orang yang tentunya orang yang mencari kebaikan dan pahala, dia akan berkata saya ingin mencari yang lebih banyak. Ya, nasihati dia, ingatkan dia. Ya. Bagaimana menjelaskan kepada teman di dalam sebuah grup media sosial tentang kebiasaan kita membagi hadis, dalil, nasihat, karena sebagian mereka menganggap kita sombong dengan apa yang kita lakukan. Maksudnya sombong apa yang kita lakukan apa sih? Ini yang men-share siapa? Yang bertanya apa gimana ya? Teman yang di dalam sebuah grup media sosial tentang kebiasaan kita membagi hadis, dalil, nasihat. Lalu dia bilang kita sombong. Hah? Dianggap sok tahu. Kita bilang ke dia, masalah sombong kan urusan hati, Mas. Sombong itu kata Rasul menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Alhamdulillah saya tidak pernah menolak kebenaran. Saya pun juga tidak pernah meremehkan siapapun. Tapi kalau antum yang menolak kebenaran gara-gara saya bawa dalil, khawatir antum yang terkena sombong. Karena Rasulullah mengatakan sombong itu menolak yang saya sampaikan dalil. Ini hadisnya, ini perkataan para ulamanya. Kenapa kamu katakan saya sombong? Ya, apa tidak boleh saya men-share berbagi ilmu dengan kalian semua? Kan kita kaum mukminin harus saling sayang. Maka di antara bentuk kasih sayang adalah kita berusaha untuk berbagi apa? Berbagi ilmu, Pak, berbagi ilmu. Iya. Nah ini udah deh gini aja deh. Kamu aja deh yang ngasih dalil ke saya. Gimana? Atau kita gantian. Hari ini saya kasih, besok kamu cari lagi. Kan kita juga sambil ada manfaatnya. Iya. Jangan sampai di grup cuma ngobrol, ngalor ngidur, ketawa ketiwi sana sini, kan gak ada manfaatnya. Ingat akhi, setiap ucapan kita akan ditulis oleh malaikat. Iya. Kita pun juga tidak ingin, kata Rasulullah, man jalasa majlisan la yadhkurunallaha ta'ala wa la yusalluna 'alan nabi illa kanat 'alaihim tirah yaumil qiyamah, fi riwayatin illa qamu 'ala mithli jifati himar. Tidaklah suatu kaum yang duduk-duduk di majelis tapi ia tidak berzikir kepada Allah, tidak pula bersalawat untuk Rasulullah, kecuali itu akan menjadi kekurangan untuk dia pada hari kiamat.
Jika Allah kehendaki Allah akan azab dia, jika Allah kehendaki Allah maafkan dia. Dalam suatu riwayat yang lain, kecuali dia berdiri dari majlis tersebut dalam keadaan lebih buruk dari bangkai keledai. Saya tidak mau, akhi. Kita hanya sebatas ngobrol di grup, setelah itu hanya ngomongin dunia, ya, bercanda, sementara tidak ada zikir, tidak ada sholawat, akhirnya kita lebih buruk daripada bangkai keledai. Nggak mau. Maka berusaha, ya, setiap kita dalam majlis, bahkan grup WA itu, Pak, grup itu disebut majlis juga. Maka di situ kita banyak berzikir kepada Allah, bersalawat, ya. Walaupun juga di sana mungkin kita ada ngobrol dan yang lainnya. Bagaimana hukumnya kalau istri benci suami karena kelakuannya, Ustadz? Bahkan ada keinginan berpisah karena hati sudah tidak kompromi lagi dengan suami lagi. Bagaimana hukumnya? Kelakuannya kenapa? Kalau kelakuan suami itu suka mengebohong, kelakuan suami suka berbuat maksiat, maka ketidaksukaan itu memang dari iman, betul. Iya. Saya nggak suka, Ustadz, suami saya nggak mau sholat, disuruh sholat malah marah-marah. Udah, kalau memang mau minta cerai silahkan, kan itu termasuk udzur syar'i. Tapi kalau kelakuan itu karena memang sifat tabiat suami, maka coba kita lihat ada nggak tabiat lain yang lebih yang kita sukai. Kata Rasulullah, la yakrahu mu'minun mu'minah. Tidak boleh seorang mukmin membenci seorang mukminah. Fa in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ia tidak suka pada satu akhlak, dia masih suka akhlak yang lain. Kalau si istri nggak suka kepada suami karena ada satu akhlaknya, masih ada akhlak lain yang dia sukai. Jangan fokuskan pada yang dia tidak suka, tapi fokuskan yang dia pada yang kita suka padanya. Sebab kalau kita fokuskan yang kita tidak suka, lama-lama jadi pikiran, Pak, kok istri saya kok banyak kekurangannya, padahal ada kebaikan-kebaikan yang kita suka sebetulnya. Maka dari itu, ya akhi, azakumullah yakum, ya. Kalau memang istri tersebut tidak suka kepada kelakuan suaminya karena suaminya tersebut kurang bertakwa kepada Allah, berusahalah menasehatinya, ya. Ustaz, saya ingin nasihati orang tapi saya nggak tahu ilmu atau dalilnya. Jangan dong kalau gitu. Lah sekarang antum mau nasihatin orang nggak punya ilmunya, tahu dari mana kalau dia salah? Kan nggak punya atau ilmunya. Saya tahu Ustaz, tapi saya nggak tahu dalilnya, nggak hafal. Ya udah cari dulu dalilnya, searching kayak di yufid.com misalnya, cari di website para asatidzah, oh ini ada dalilnya, dapat nih, alhamdulillah, kirim ke dia nasihat, ya. Sebab kata Syekhul Islam, orang yang ingin mengingkari kemungkaran syaratnya 3. Yang pertama berilmu tentang terhadap apa yang ia ingkari. Yang kedua bersifat halim, tidak cepat marah tapi bisa menahan emosi. Yang ketiga sabar, tidak tergesa-gesa. Maka kalau kita mau menasihati orang harus terpenuhi 3 syarat tadi, Pak. Berilmu dulu, kemudian kita jangan tergesa-gesa supaya dia cepat berubah, nggak mungkin. Sudah gitu kita harus bisa pandai menahan emosi kalau dia kemudian meresponnya tidak bagus. Iya. Bila ada guru yang dalam mengajar sangat keras, lama-kelamaan kekerasan itu membuat mental para siswa, dan guru itu non muslim, apakah boleh kami benci karena Allah? Ya kita benci karena agama dia. Dia non muslim, kita benci. Tapi kalau dia muslim tapi dia keras banget, ya kita tidak suka kepada kekerasan. Itu tabiat manusia, Pak. Semua manusia tidak suka kepada sikap yang keras, gak suka. Makanya Allah berfirman apa? Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Dengan rahmat Allah lah kamu bersikap lemah lembut kepada mereka. Kalaulah kamu bersikap keras dan kasar kepada mereka, mereka akan pergi meninggalkanmu, hai Muhammad. Fa'fu anhum wasfah, maka maafkan mereka dan bersikaplah lembut kepada mereka. Maka kalau kita tidak suka guru kita keras, walaupun dia seorang muslim, itu tabiat. Akhirnya kita pun malah pergi, nggak mau sama dia.
tabiat. Ya. Maka dari itulah akhwat Islam azakumullah, yang kita khawatirkan orang yang sikapnya keras akhirnya orang-orang menjauhi darinya, itu masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min asyaddin nasi adzaban yaumil qiyamah man tarakahun nas ittiqa asyarrih. Sesungguhnya di antara orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat yaitu orang yang ditinggalkan orang-orang karena takut keburukannya. Ya. Bagaimana cara memaafkan orang yang sudah memfitnah kita? Memang berat, Pak. Butuh kepada jiwa yang lapang. Butuh kepada dada yang lapang. Ya. Sebab disebutkan dalam kisah ya bahwasannya dahulu Aisyah pernah dituduh berzina. Aisyah pernah dituduh apa? Berzina. Sampai-sampai Nabi hampir percaya kalau Aisyah berzina. Di antara orang yang menyebarkan fitnah itu, di antaranya adalah Mistah. Dan Mistah ini orang yang selalu dibiayai oleh Abu Bakar, dikasih makan dan yang lainnya. Maka Allah pun turunkan ayat yang mensucikan Aisyah, bahwa Aisyah tidak berzina. Maka Rasul pun bergembira karenanya. Lalu Abu Bakar pun bersumpah, demi Allah, aku tidak akan memberi makan lagi si Mistah itu. Dia sudah menebar fitnah ya kepada siapa? Kepada anaknya, itu Aisyah radhiyallahu anha. Maka kemudian Allah menegur Abu Bakar. Ya. Allah berfirman, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Tidakkah Allah ingin mengampuni dosa kamu, hai Abu Bakar? Maka kemudian mendengar itu Abu Bakar berkata, bala, aku mau. Lalu kemudian Abu Bakar kembali memberikan nafkah kepada Mistah. Walaupun dia sudah berbuat buruk, tapi tetap disuruh oleh Allah untuk apa? Maafkan mereka, maafkan mereka. Tapi memang untuk memaafkan dalam waktu yang singkat tidak mungkin, Pak. Butuh waktu terkadang, butuh waktu. Iya. Maka dari itulah kita berusaha untuk maafkan, walaupun hati kita merasa dongkol, nggak apa-apa, maafkan aja lah. Butuh waktu, insya Allah dengan panjangnya waktu biasanya kita akan biasa lagi, insya Allah, biiznillah. Bagaimana cara membenci seseorang karena Allah? Karena di awalnya kami sangat selalu sayang karena Allah. Sudah saya sebutkan tadi, Pak, bahwa cinta karena Allah itu adalah kita mencintai seseorang karena ketaatannya. Maka berarti kalau dia berbuat maksiat, kita benci karena kemaksiatannya. Tapi ingat, Pak, terkadang kebencian itu tidak harus kita perlihatkan, Pak. Terkadang kebencian itu tidak harus apa? Kita perlihatkan. Dalilnya hadis dari Al-Bukhari dan Muslim, bahwa ada seorang laki-laki minta izin untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW melihat dari kejauhan. Apa kata Rasulullah? Bisa akhul asyirah, bisa ibnul asyirah. Itu orang seburuk-buruknya teman bergaul. Itu orang yang buruk akhlaknya. Kemudian orang ini pun datanglah, diizinkan Rasulullah, silakan masuk. Datanglah, ketika di hadapan Rasulullah pun tersenyum kepadanya. Rasulullah SAW apa? Tersenyum kepada orang ini. Aisyah merasa aneh. Setelah orang itu pergi, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, dari kejauhan engkau memburuk-burukan dia, menjelek-jelekan dia, tapi ketika dia di hadapan engkau tersenyum kepada dia. Gimana itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, hai Aisyah, mata ahidtini fahishan, semenjak kapan engkau menemukan aku berbuat buruk, hai Aisyah? Iya. Ini menunjukkan, akhi, tidak setiap rasa benci itu harus kita apa? Harus kita perlihatkan ke orangnya. Enggak harus. Ibnu Umar mengatakan, inna lanakshir wujuhana ala qaumin wa qulubuna tal'anuhum. Terkadang kami berseri-seri kepada suatu kaum dengan wajah kami, sementara hati kami melaknat dia. Kenapa? Khasyata an yakubbahumullah finnar, karena khawatir Allah telungkupkan mereka ke dalam api neraka.
Terkadang kita benci sama orang, Pak, tapi kita harus tersenyum sama dia. Kenapa? Supaya dia tidak diseret ke dalam api neraka. Yang mungkin kalau kita perlihatkan kebencian dia kepada dia, ya, mengakibatkan dia lari dari kebenaran. Jangan. Iya. Makanya kita boleh benci, tapi terkadang kebencian tidak harus kita perlihatkan. Lihat mana yang lebih maslahat. Apalagi kalau yang jatuh kepada kesalahan itu orang bodoh. Maka yang seperti ini lembutlah, ya. Seperti yang terjadi di zaman Nabi, Pak. Ada orang masuk masjid. Ngapain di masjid? Kencing. Maka para sahabat pun geram, kesal. Akhirnya mereka mau menghentikan orang tersebut. Apa kata Rasul? Da'u, biarkan. Wala tuzrimu, jangan diputus, jangan, biarkan. Setelah selesai kemudian Rasulullah minta satu ember, kemudian diguyurkan. Melihat itu orang Arab Baduy ini berdoa, ya Allah, sayangi aku dan Muhammad saja, jangan disayangi yang lainnya. Saking baiknya akhlak Rasulullah SAW. Makanya orang yang jatuh kepada kesalahan pun juga bermacam-macam, Pak. Ada orang yang jatuh kepada kesalahan karena ketidakfahaman dia, ketidaktahuan dia, karena kelalaian dia, kita ingatkan dia. Tapi ada juga orang yang jatuh kepada kesalahan karena kesombongan dia, Pak. Sudah diingatkan tetap sombong, dia bahkan meledek orang yang berpegang kepada kebenaran. Yang seperti ini nggak apa-apa kita kerasi dikit, ya. Mungkin sampai kepada derajat kita nggak mau ngomong sama dia. Kalau memang itu yang lebih maslahat, ya. Wallahu a'lam. Baik, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.